Oke, selamat datang kembali di channel saya Naik Sinaga. Dalam video kali ini kita akan membahas yang namanya adalah 80% peternak bebek gagal dalam hal ini, terutama bagi pemula. Rata-rata mereka gagal dalam hal ini. Nah, inilah video kali ini kita akan membahas penyebab-penyebab kegagalannya dan solusinya yang akan dilakukan. Oke, ikuti terus videonya sampai dengan selesai. Yuk. Oke, teman-teman, kita lanjut. Ini ada beberapa penyebab kegagalan dalam beternak bebek, ya. Salah satunya adalah bebek petelur mudah stres. Nah, penyebab bebek ini sangat mudah stres adalah disebabkan oleh banyak hal, ya. Salah satunya itu adalah cuaca, pola makan, dan juga kondisi kandang yang sangat buruk. Nah, itu penyebab dia akan stres, ya. Jam waktu makan juga itu salah satu faktor penyebab bebek itu stres. Nah, yang harus kita lakukan supaya bebek ini tidak stres, nah, kita harus mengantisipasinya dengan salah satunya adalah bebek ini kita harus buat kandang intensif, ya. Nah, kedua, dia jangan terkontaminasi dengan kondisi luar, ya, atau situasi dengan di luar sana. Karena apa? Bebek ini adalah mulai dari DOD sudah kita buat di kandang intensif. Nah, kecuali bebeknya itu adalah angon. Kalau angon itu beda cerita dan beda hal, ya. Nah, penyebab ini, apalagi kalau sudah musim bebeknya sudah mulai memasuki fase bertelur, ya, dia akan stres dan dia nggak akan bertelur. Kalau dia sudah stres, dia nggak akan bertelur. Seperti itulah bebek, ya. Jadi yang kita lakukan adalah jam makannya harus pas, ya. Kondisi makannya jangan kadang-kadang hari ini banyak, besok kurang, itu tidak bisa dilakukan. Jadi yang harus kita lakukan adalah hal yang sama seperti itu, ya. Tidak boleh berubah-berubah karena itu yang penyebabnya stres. Kandangnya pun tidak boleh becek, ya, itu salah satu faktornya juga, ya. Nah, kedua, penyebab kegagalan itu adalah karena bebek ini sebenarnya adalah makhluk unggas yang memang adalah yaitu hidupnya di air sebenarnya, tetapi musuh utamanya itu adalah air. Makanya kenapa bebek itu sebenarnya di selaput kakinya itu memiliki selaput seperti itu, ya. Jadi dia itu ada selaput. Nah, itu karena memang hidupnya di air, tetapi musuh utamanya air. Kenapa? Karena kita melakukan di channel full kandang intensif. Jadi sebenarnya yang kita lakukan ini istilahnya bukan hal yang sangat mudah, ya, untuk dilakukan seperti ngangon, ya, ataupun mengembalakan bebek di sawah. Itu bukan hal yang berbeda. Jadi teman-teman perlu ketahui kalau dia anti air, musuh dia utama dia air adalah, maka kita harus buat atap di kandangnya sehingga kalau datang hujan bebeknya nggak kena tempias, nggak kena hujan, sehingga kemudian juga dia kandangnya tidak becek dan berlumpur. Kalau sudah becek, dia akan menimbulkan aroma bau. Nah, di situ kemudian setelah ada aroma bau, disitulah muncul bakteri. Nah, bakteri dan penyakit dan virus itu akan kena ke bebeknya. Nah, berikutnya bebek itu juga di dalam kandang itu kita tidak boleh kasih kolam. Mandinya tidak boleh. Yang kita kasih hanya untuk paralon atau saluran atau selokan untuk khusus minum saja, ya. Tidak bisa kita buat kolam. Kalau kita buat seperti itu, bebeknya akan condong ke sana. Dia akan mandi-mandi. Nah, kemudian setelah mandi-mandi, bebeknya nggak akan bertelur. Percaya kata saya. Karena memang pengalaman saya juga seperti itu. Jadi kolamnya itu tolong jangan ditaruh, ya. Walaupun sudah ngangon, kalau teman-teman yang saya lihat, sedangkan dia ngangon di sawah saja, kandang bebek dia pasti tidak berkolam, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian kandang penyebab kegagalan, ya, penyebab yang ketiga, penyebab kegagalan, salah satu penyebab kegagalannya adalah
kandang terlalu seadanya. Nah, ini berkesinambungan ya. Jadi semuanya ini berkesinambungan dengan kandang. Kandang itu sebenarnya boleh kita buat sederhana, tapi jangan sampai seadanya. Yang artinya asal ditutup aja, ya kita nggak lihat kandangnya harus kering, ya kan? Itu tidak boleh. Jadi memang yang harus kita lakukan di sini adalah kandangnya memang benar-benar kering, ya, benar-benar kering, nyaman bagi bebeknya. Nah, itu yang harus kita lakukan, ya. Tidak boleh kita buat yang penting ada, yang penting ada. Sama halnya dengan kita punya rumah, walaupun sederhana tapi nyaman, layak huni, seperti itu ya. Bebek pun sama, walaupun kandangnya sederhana, tetapi ya yang sewajarnya saja lah. Istilahnya kita harus lakukan yang benar-benar bebek itu buat nyaman dan layak untuk ditempati oleh hewan, seperti itu ya. Jangan asal ada, seperti itu ya. Nah, berikutnya penyebab kegagalan itu adalah salah satunya, yang ini di luar kendali kita, adalah faktor cuaca, ya, cuaca buruk ya, faktor cuaca buruk. Nah, untuk menghindari ini, usahakan bebek itu, ya, untuk menghindari cuaca buruk, usahakan bebek itu di dalam kandang itu dia tidak bisa tembus pandang ke arah awan, atau ya ke arah awan lah paling utama. Karena apa? Kalau bebek itu tahu ya perubahan cuaca mendung, cuaca panas tiba-tiba, bebek itu pun malas, ya kan? Apalagi kalau ada hujan deras, ada angin, ada petir, ya, dia masuk tempias ke dalam, bebeknya nggak akan bertelur. Yang ada, ini adalah yang saya alami, ya. Yang ada bebeknya malah rontok bulu di awal. Nah, ini kalau sudah rontok bulu, ya, kalau sudah rontok bulu, secara otomatis dia nggak akan bertelur. Artinya bebek itu meremajakan diri sendiri, ya, meremajakan diri lebih awal. Yang harusnya dia bertelur dulu 1 tahun, dia bisa bertelur entah ke bulan ketiga, dia bukan bertelur, dia bisa meremajakan diri. Mungkin di bulan ketiga, mungkin di bulan kelima, dia bisa meremajakan diri kalau kandangnya becek, ataupun kalau cuaca yang tidak mendukung, tapi kita tidak bisa mengantisipasinya, seperti itu ya. Nah, jadi memang harus kita antisipasi seperti itu ya. Usahakan kalau ada radio, ya putarlah radio di sana. Untuk apa? Petir, yang menghindari dentuman suara petir yang secara tiba-tiba. Ya, itu yang harus kita buat untuk mengantisipasi kalau dari cuaca. Kalau dia udah terlanjur stres, ya kasihlah vita stres sedikit. Ya, jangan terlalu banyak juga. Ya, seperti itu. Nah, kemudian penyebab nomor 5, penyebab kegagalan itu adalah pakan seadanya. Nah, kalau pakannya itu seadanya, cobalah kita bayangkan, kita makan seadanya tapi tanpa gizi, gimana? Kan gitu. Bebek pun sama. Jadi kita harus kasih pakan yang ada nutrisi. Ya, kalau kita minim budget, nah, tidak ada uang, tapi usahakan makanannya itu yang ada proteinnya. Jangan asal ada, nanti bebeknya itu kayak hidup segan mati tak mau, seperti itu ya. Istilahnya bebek, teman-teman bisa bandingkan lah bebek yang benar-benar kita kasih full intensif sama bebek yang dipelihara yang penting ada. Oke, yang penting hidup, yang penting makan. Teman-teman bisa bandingkan seperti itu ya. Nah, itu yang harus dilakukan, sehingga ya, kalau kita buat pakan seadanya, ini sangat berpengaruh untuk jangka panjang bertelurnya gitu. Kalau kita kasih dia kenyang tapi nggak ada nutrisi di dalam kandungan makanannya, telurnya dia akan bertelur lebih lama. Padahal jangka waktu yang kita jangka waktu dia bertelur sudah ada, kan gitu. Nah, kita mau ngejar di waktu yang tepat nggak akan bisa kalau dia cuma sekedar kenyang tapi nggak ada nutrisi di dalam kandungan makanannya. Jadi jangan teman-teman bangga kalau kita dapat makan bebek yang seadanya seperti itu, tapi sederhana tapi bergizi ya. Ada nutrisinya, ada protein, ada mineral, ada karbo ya, ada yang lain-lain itu ada semuanya. Tapi yang paling utama protein ya, paling utama protein bagi bebek. Apalagi kalau dia sudah bertelur, jangan sampai permainkan di pakan lagi, tidak boleh ya. Yang teman-teman kasih banyak-banyak tapi nggak ada kandungannya untuk apa, kan gitu. Jadi teman-teman
Ya lebih baik dia itu contoh dari 100 ekor 12 kilo atau 11 kilo atau 13 kilo ya, atau 14 kilo terserah, nggak apa-apa, tapi nutrisinya paling utamakan nutrisinya teman-teman ya, utamakan nutrisinya supaya apa, kalau dia sudah bertelur bebeknya nggak akan stres, telurnya besar-besar dan dia masa produksinya akan panjang seperti itu ya. Itu manfaatnya. Nah yang keenam itu adalah koloninya, penyebab kegagalan yang keenam itu adalah koloni yang terlalu banyak. Maksudnya gini, satu kandang yang harusnya isinya 100 ekor diisi dengan 150 ekor atau 200 ekor. Nah itu akan menyebabkan kegagalan utama. Karena apa? Bebek itu nggak akan bertelur maksimal, percaya ya, nggak akan bertelur maksimal ya. Jadi ya harus dibagi, harus disekat lagi ya, seperti itu. Atau teman-teman punya bebek ya 1000 ekor ya, 1000 ekor tetapi kandangnya cuma satu, itu juga masalah. Jadi itu terlalu ramai, jadi harus disekat-sekat. Contoh satu kandang dengan ukuran sekian 100 ekor atau 50 ekor, ada juga yang buat 25 ekor, terserah ya, yang penting dibagi. Jangan terlalu banyak dalam satu kandang, jangan terlalu sempit seperti itu. Karena apa? Dalam bebek ini dia punya geng. Coba teman-teman perhatikan, teman-teman teliti ya, teman-teman teliti itu kandang bebek teman-teman perhatikan ya, tingkahnya seperti apa. Kalau ada bebek yang lewat ya kan, bebek yang lain menyingkir ya, itu adalah udah kepala gengnya, itu jagoannya, dia yang lain pasti ngikut dari belakang. Nah kalau dia sudah makan ya, yang lain nggak akan berani makan. Kalaupun ada yang berani makan ya kan, ada yang berani makan, itu yang sesama kepala gengnya. Nanti kalau mereka sudah kenyang baru mereka tinggalkan itu tempat makan. Minum juga sama. Jadi kita menghindari hal-hal seperti itu kalau terlalu banyak dalam satu kandang seperti ya, itu yang harus kita perhatikan ya. Oke, sekian penjelasan yang saya berikan kepada teman-teman, semoga bermanfaat ya, khususnya bagi pemula, semoga bermanfaat. Tolong dibagikan, di-share, di-subscribe bagi yang belum subscribe ya, ditekan tombol loncengnya ya, juga di like ya. Nah, semoga bermanfaat video kita. Dan kalau ada masukan dan saran boleh masukkan di kolom komentar. Kalau ada yang mau dibuatkan video, kasihkan di situ di kolom komentar, nanti kita akan buatkan. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sukses dan salam peternak Horas.